Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Kami mahasiswa teknik lingkungan Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai karya sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah kewirausahaan. Adapun karya kami tersebut ialah mengenai usaha pengolahan air limbah olahan IPAL. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan saya, Ella, dan saya juga ditemani oleh teman saya, Adam, Revali, dan juga Valdo Lohanda. Ya, jadi ini merupakan hal-hal yang akan kami paparkan dalam presentasi ini, mulai dari alasan kami memilih produk kami, kemudian keunggulan-keunggulan dari produk kami, kemudian skema manajemen untuk produksi dari produk kami, kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai siapa saja segmen masyarakat yang kami incar. Kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai rancangan biaya untuk pengadaan sampai dengan distribusi dan pemasaran produk kami. Dan di akhir kami akan menyimpulkan poin-poin penting terutama mengenai keunggulan dari produk kami. Baik, saya akan langsung mulai dari yang pertama ialah latar belakang. Jadi produk kami berangkat dari kondisi atau keresahan di mana mayoritas pencemaran lingkungan di Jabodetabek itu disebabkan oleh air limbah, terkhusus air limbah domestik atau air limbah rumah tangga. Dan seperti yang kita ketahui bersama, untuk menangani masalah tersebut dibangunlah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang mana hasil dari olahan air limbah tersebut biasanya dibuang langsung ke sungai. Itulah mengapa IPAL itu biasanya berlokasi di dekat badan air. Nah, memang air olahan ini sifatnya itu relatif aman bagi lingkungan sekitar, sehingga bisa langsung dibuang. Namun, di sini kami melihat bahwa air olahan tersebut sesungguhnya memiliki unsur hara makro yang cukup tinggi, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain. Yang mana komposisi dari air tersebut sesungguhnya ideal untuk dimanfaatkan kembali atau didaur ulang atau digunakan kembali. Untuk apa? Untuk seperti pertanian ataupun perikanan. Nah, oleh karena itulah hal ini yang menjadi inspirasi kami dalam membuat sebuah produk dari air olahan IPAL ini yang kami namakan sebagai air suci. Nah, jadi tujuan kami sebagai air suci company ialah menyediakan produk berupa air olahan limbah kemasan untuk kepentingan kesuburan tanaman dan perikanan. Di sini selain kami beri kebermanfaatan dan juga tentunya mengincar peningkatan profit, tapi di sini kami juga membuka lapangan pekerjaan baru. Seperti itu. Ya, selanjutnya mengenai BMC. Kemudian saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk kami. Next. Pertama, untuk key partner, kita memiliki partner yaitu IPAL itu sendiri, instalasi pengolahan air limbah, pemilik penyewaan gedung, supplier kami, supplier kemasan, dan pemilik penyewaan gedung. Untuk customer kami menargetkan para petani, pengusaha perkebunan, penggiat tanaman hias, peternak ikan. Next. Untuk key activities, pertama kami mengambil air olahan limbah, kemudian kami mengolahnya dan mengemasnya. Kemudian kami melakukan branding dan marketing. Tahap selanjutnya adalah distribusi produk kami. Next. Untuk key resources dari produk kami,
Pertama, kita memiliki fasilitas pabrik, kantor, kendaraan, mesin, dan suplai air limbah. Dan kami memiliki tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan kredit. Dan kita memiliki merek, hak paten, dan database. Next. Untuk value proposition dari produk kami, kita memiliki gains, pains, dan jobs. Untuk gains-nya, meningkatkan produktivitas tanaman, meningkatkan produksi perikanan, dan merupakan pupuk yang ekonomis. Dari gains tersebut, kita memiliki gains creation yang kami harapkan, yaitu mengandung zat hara, meningkatkan kesuburan tanaman, kemudian membantu produksi perikanan, dan meningkatkan produksi pangan. Untuk pains, yaitu masalah keringan, masalah ketersediaan air, tidak adanya peningkatan produksi, harga pupuk yang semakin mahal. Dari pains tersebut, kita diharapkan pain relievers, yaitu mengatasi masalah kekeringan air, mengatasi masalah air olahan limbah yang tidak terpakai, kemudian mengatasi kekurangan pangan. Untuk jobs, produk kami untuk bercocok tanam, membersihkan kolam secara rutin, kemudian memupuk tanaman. Produk kami dapat diantar, tersedia dalam berbagai ukuran kemasan dan multifungsi. Next. Kemudian ini untuk customer relationship, kami mengadakan promo spesial per periode, penukaran poin pembelian, dan layanan konsumen. Tujuan utamanya ialah menjaga loyalitas pelanggan kepada produk kami dengan secara konsisten memberikan pelayanan dan penawaran terbaik kepada mereka. Next. Kemudian untuk customer segment, kita menargetkan para petani untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Kemudian penggiat tanaman hias, orang yang pengusaha di sektor perikanan, kemudian pengusaha perkebunan. Next. Untuk channels, business to business, kita mengadakan pembinaan relasi antar perusahaan dengan penyedia bahan baku produk, penyedia tempat usaha, penyedia kemasan. Kegiatan meliputi jual beli dan kerjasama produk antar penyedia. Untuk business to customer, yang membuka kerjasama dengan pihak eksternal seperti komunitas bisnis yang berkaitan. Kegiatan dilakukan via media sosial, katalog, endorse, hingga penjualan retail, grosir, dan portal online seperti Tokopedia atau Bukalapak. Next. Untuk cost structure-nya, pertama dari pengambilan air limbah, fermentasi, kemudian ke pengemasan, kita melakukan branding dan marketing, dan sumber daya manusia. Next. Untuk revenue streams-nya, kita mendapatkan uang dari modal pribadi, investasi, hasil penjualan, dan kerjasama lainnya. Next. Kemudian struktur organisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ya.
Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai struktur organisasi. Jadi ini akan menjelaskan bagaimana skema daripada manajemen dari produksi dan penjualan produk kami. Next. Jadi untuk struktur organisasi, struktur komite daripada air suci ini, air suci common ya kan terdapat owner, ada ketua, lalu kita mempunyai 4 bidang di bawahnya itu operational, research and development, finance, dan marketing. Baru di turun-turunannya seperti di operasional ini ada bagian manufaktur dan bagian produksi. Nah ini semuanya membawahi karyawan juga. Jasa di pemasaran itu ada penjualan dan distribusi. Oke, next. Oke, lalu untuk sebagaimana berjalannya satu perusahaan, tentu kita mempunyai visi perusahaan kita adalah cair garden air dari olahan IPAL. Sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan usaha untuk mencapai optimalisasi pengelolaan sumber daya. Sedangkan misi-misi kita ini ada 3 yang utama. Pertama adalah menjadikan air suci company sebagai jasa produksi air olahan limbah cepat dan nomor 1 bagi pelanggan. Lalu juga meningkatkan kepedulian tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kreatif dan profesional yang dibutuhkan oleh ya lanjut. Kok saya pindah? Oke. Lalu untuk selanjutnya adalah alur kegiatan operasi kita. Jadi ada 4 tahap utama. Ya ini adalah pengambilan air suci, pengambilan air olahan limbah sebagai bahan baku. Lalu kita diantar ke pabrik. Lalu kita prosesi kita lakukan fermentasi, lalu kita kemas, lalu kita distribusikan dan kita jual, kita pasarkan. Dan ini adalah contoh flyer kita. Nah, ini boleh langsung dipesan karena tentunya air suci ini memberikan banyak sekali kemudahan bagi ya customer segmen kita. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar dan pelanggan. Next. Air Suci Company yaitu menargetkan masyarakat umum, terutama yang memiliki hobi atau bisnis perkebunan atau tanaman hias sebagai pelanggan utama, yang bertujuan untuk menggait nama serta ekspansi produk pada lingkup usaha skala kecil menengah. Lalu selain itu, segmen pelanggan selanjutnya merupakan pekerja perkebunan atau perikanan, di mana para pekerja pekebun di sini memiliki peran sebagai pengguna dan penyebar informasi mengenai produk kami kepada sesama pengerja kebun lainnya. Untuk segmen pasar lainnya, kami menargetkan adalah pedagang retail yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan perkebunan dan tanaman hias. Segmen ini kami harapkan dapat membantu kami mempromosikan serta menjual produk kami ke pasar yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya mengenai analisis profil pelanggan, diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu
narasumbernya, yaitu dapat digambarkan produk yang dibutuhkan, seperti produk yang ramah lingkungan dan organik, lalu memiliki harga yang murah dengan rentang harga 15.000 hingga 150.000, lalu ketersediaan banyak, dan menerima order khusus. Selanjutnya, validasi pasar. Air Suci Company ini melakukan survei terhadap 5 responden. Berdasarkan survei tersebut, dengan kisaran umur 18 hingga 60 tahun. Lalu diketahui bahwa 40% belum pernah menggunakan pupuk cair dan 60% responden menyatakan sudah pernah menggunakan produk pupuk cair. Lalu 20% mungkin tertarik dan 20% tidak tertarik. Serta 60% tertarik, lalu 80% tertarik bila harga produk di bawah 50.000. Lalu berdasarkan validasi tersebut, diketahui bahwa produk air suci merupakan produk inovasi yang pemanfaatan air limbah domestik, di mana mayoritas responden tertarik dengan produk pupuk cair organik dan ramah lingkungan yang bisa didapatkan dengan harga murah. Lalu berikut merupakan hasil validasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Bisa dilihat. Next. Next. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai rancangan anggaran biaya atau perkiraan nantinya usaha ini akan membutuhkan sumber daya apa selama dalam jangka waktu tertentu dengan biaya-biaya yang telah ditentukan. Oke, jadi boleh dilanjutkan slide-nya. Oke, jadi untuk rincian pengeluaran secara keseluruhan, pada tahun pertama ini kita akan mengeluarkan 370 juta. Ini merupakan yang terbesar pengeluarannya. Kenapa? Karena pada tahun ini kita kena melakukan investasi awal, terutama untuk pembelian kendaraan, untuk pembelian alat fermentasi, juga untuk pembayaran sewa gedung pertama. Tentu itu tidak memakan biaya yang sedikit. Jadi ini pengeluaran ini banyak dari pembelian peralatan. Dan juga untuk banyak peralatan dibeli ini seperti itu, alat fermentasi, lalu pompa, dan juga untuk membayar upah pegawai. Ini juga cukup tinggi. Ini sampai 204 juta ini selama 1 tahun, Paul. Kita pegawai menggunakan 4 pekerja inti, juga 6 karyawan. Nah, itu jadi pengeluarannya ini tinggi di tahun pertama, tetapi tahun kedua turun ke 281 juta karena sudah tidak membeli peralatan lagi. Jadi peralatan-peralatan itu seperti mobil, seperti alat fermentasi itu bisa dipakai dalam waktu 5 tahun. Umur pakai 5-10 tahun, belum termasuk penyusutan. Lalu untuk tahun ketiga mengalami peningkatan. Peningkatan ini didasari dari peningkatan kapasitas produksi. Jadi kemasannya perlu bertambah. Sehingga hampir 2 kali lipat tahun ketiga. Jadi sehingga harganya naik sampai 330, tahun keempat juga ada peningkatan di biaya pemasaran. Nah, begitu tuh sampai tahun kelima, peningkatan produksi lagi, biaya naik. Oke, next. Nah, untuk pemasukan, tentu tahun pertama kita mengalami defisit. Ini akibat produksi kita baru mulai, belum bisa langsung jor-joran banyak. Kita capacity production-nya tahun pertama itu sekitar untuk penjualan produk sampai 1.000 sampai 2.000. Untuk botol kecil ukuran tangki itu ya 25 targetnya. Kita menjual produk itu dari ukuran 20 liter jerigen atau 1,5 liter
atau 600 mili ini dalam botolan. Nah, juga kita jual per liter dalam bentuk tanker. Jadi jika mau pesan dalam skala grosir juga dapat pesan kepada kami. Nah, ini tahun pertama kita mengadai defisit, tetapi tahun kedua karena sudah tidak mengeluarkan biaya untuk peralatan, kita mendapatkan profit hingga 108 juta. Tahun ketiga agak turun karena kapasitas produksi tetap, tapi biaya seperti di biaya kemasan, biaya gaji pegawai itu mengalami peningkatan, tapi produksi masih tetap. Lalu naik tahun keempat kita naik lagi pendapatannya karena kapasitas produksi meningkat, target penjualan pun meningkat. Nah, begitu terus sampai tahun kelima. Oke, next. Ya, baik. Jadi kita sudah di penghujung presentasi. Untuk yang bagian terakhir ya, kesimpulan. Di sini saya akan menjabarkan poin-poin menarik mengenai produk kami. Nah, di sini ada dua hal yang akan saya tinjau. Yang pertama ialah profil produk kami yang akan saya paparkan kembali dengan framework bisnis model Canvas. Pertama dari aspek key partners, di sini kami sangat mengandalkan IPAL ya, terutama sebagai partner utama dalam produksi produk kami, karena ya itulah produk kami, air olahan limbah IPAL. Kedua dari aspek key activities, yaitu selain kegiatan produksi, kami pun di sini menggarap kegiatan distribusi sampai dengan branding yang dilakukan secara door to door. Tentunya sebagai perusahaan kecil rintisan, maka di sini kami adalah pihak yang perlu untuk menghampiri terlebih dahulu para kolega kami seperti itu. Untuk aspek ketiga yaitu dari cost-nya, pembiayaan yang kami keluarkan di sini dapat dikelompokkan menjadi 5 aspek utama, yaitu biaya pengumpulan air limbah, biaya pengolahan, biaya pengemasan, branding dan marketing, hingga biaya SDM atau upah. Kemudian untuk aspek keempat mengenai key resources, jadi untuk melakukan produksi secara massal, di sini kami membutuhkan SDM yang cukup banyak dan cukup masif, mencakup peralatan, hingga lahan pabrik, kantor, hingga transportasi. Kemudian untuk value proportion design-nya, di sini saya simpulkan satu keunggulan produk kami ialah terletak di fleksibilitas dan keterjangkauannya secara harga maksudnya. Selanjutnya untuk aspek customer relationship, di sini kami akan membangun loyalitas pelanggan kami dengan cara menjaga konsistensi produk dari segi kualitasnya, serta dengan memberikan penawaran berbagai promo per periodenya. Selanjutnya mengenai customer segment. Nah, produk kami di sini kami targetkan kepada segmen masyarakat yang pekerjaannya berkaitan dengan pembudidayaan tanaman atau ternak, serta segmen masyarakat yang memiliki penghasilan relatif menengah ke bawah seperti itu. Selanjutnya mengenai channelnya, bagaimana kami meng-approach para pelanggan kami selain tadi dengan door to door, tentunya kami juga akan mengoptimalkan berbagai platform online yang tersedia. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan terakhir, mengenai revenue stream-nya, di sini pendapatan kami tidak hanya mengandalkan satu arus masukan saja, melainkan ada beberapa, tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan sudah mencakup juga passive income. Itu mengenai profil produk kami, air suci. Selanjutnya ialah mengenai anggaran. Mengenai anggaran. Jadi berdasarkan perhitungan kami dapat diketahui bahwa pengeluaran pada tahun pertama itu lebih besar dibandingkan pendapatannya, atau dengan kata lain kami mengalami defisit atau kerugian. Namun hal itu kami anggap wajar sebagai awal mula untuk merintis suatu usaha. Apalagi di sini notabene-nya usaha kami merupakan usaha yang cukup besar. Namun hal tersebut akan seiring waktu membaik di tahun kedua dan tahun berikutnya. Dengan kondisi RAB yang positif di tahun kedua dan
sampai dengan tahun berikutnya. Baik, kami rasa itu pemaparan kami mengenai produk yang kami banggakan tentunya, yaitu air suci. Semoga produk kami dapat menginspirasi teman-teman semua untuk juga ikut berkarya dan berwirausaha. Sekian dari kelompok 16. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.